Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dari tempat masing-masing. Baik, selesai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui daring dulu ya anak-anak, karena satu dan lain hal. Untuk presensi, silahkan kalian menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar sebelum jam pembelajaran hari ini selesai. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran kita, Ibu akan membacakan capaian pembelajaran dan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog yang logis, kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik berdiskusi dengan guru secara bersama-sama. Yang kedua, peserta didik dapat membuat video teks prosedur yang telah ditugaskan oleh guru. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah mendengar apa itu teks prosedur? Atau adakah di antara kalian yang mengetahui strukturnya? Pasti kita telah mendengar apa itu teks prosedur, karena kita telah mempelajari teks prosedur di kelas 7. Langsung saja masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu mengenai pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu yang terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Tujuan dari teks prosedur yaitu memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Nah, oleh karena itu, teks prosedur memiliki struktur yang rinci. Struktur dari teks prosedur ada 5. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga bahan, keempat langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang atau penutup. Baik, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama tadi judul. Nah, judul dalam teks prosedur harus jelas dan informatif, menggambarkan topik atau kegiatan yang akan dijelaskan. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya adalah hal yang ingin dilakukan dalam prosedur teks. Biasanya ini terletak setelah judul atau paragraf pertama dalam teks prosedur yang menjelaskan secara singkat. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Struktur langkah-langkah, tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Pada bagian ini harus dituliskan dengan jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Kalian bisa menuliskan simpulan atau manfaat dari mengikuti petunjuk dalam teks prosedur tersebut. Kita masuk pada materi menulis teks prosedur dengan logis dan sistematis. Menulis teks prosedur adalah upaya penyampaian urutan petunjuk dengan tujuan agar dapat dipahami dan dijalani oleh orang lain. Dengan ditulisnya teks tersebut, berarti kita juga sudah memudahkan pembaca untuk menjalankan sesuatu dengan baik dan benar. Ciri-ciri dari teks prosedur yaitu ada 6. Yang pertama ada berisi langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, yang ketiga bersifat universal,
yang keempat bersifat objektif, yang kelima bersifat aktual dan akurat, dan yang terakhir bersifat logis. Nah, selain struktur dan ciri-ciri tadi, kita juga harus mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama ada menggunakan kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan istilah atau kata teknis, yang ketiga menggunakan konjungsi urutan waktu, yang keempat menggunakan satuan ukuran. Kita perjelas satu persatu. Nah, baik. Karena teks prosedur berisi tahapan, biasanya pengungkapannya berupa kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif digunakan agar pembaca dapat mengetahui yang seharusnya dilakukan. Misalnya, tutuplah, aduklah, masukkan, dan sebagainya. Yang kedua ada menggunakan kata istilah atau kata teknis. Dalam teks prosedur tentu berkaitan dalam bidang tertentu. Oleh karena itu digunakan istilah atau kata teknis untuk menjelaskan bagian bidang tersebut. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi urutan waktu. Teks prosedur merupakan teks yang berisi urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Konjungsi atau kata hubung dalam teks prosedur, contohnya kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya, dan sebagainya. Baik, yang terakhir ada menggunakan satuan ukuran. Agar pembaca tidak melakukan kesalahan dalam melakukan langkah-langkah teks prosedur, perlu biasanya diperinci dengan satuan yang pasti. Sebagai contoh menggunakan sentimeter, meter, 2 gelas, 1 sendok makan, 1 sendok teh. Nah, untuk contoh dari teks prosedur sendiri kalian bisa lihat dalam buku masing-masing, yaitu contoh teks prosedur membuat nasi goreng telur mata sapi. Di situ ada tujuan, bahan-bahan, alat-alat, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Anak-anak, bagi yang memiliki pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan ibu tadi, bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp kita. Baik, untuk penugasan pada pertemuan kali ini yaitu ibu meminta kalian untuk membuat teks prosedur dengan struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari tadi. Video tersebut akan menjadi penilaian proyek kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester ini. Jadi, ibu harap kalian bisa melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Baik, ibu rasa pertemuan daring kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dari tempat masing-masing. Baik, selesai. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah mau mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.